adik-adik, kita bertemu lagi di channel Bisa Fisika. Bisa Fisika, pasti bisa. Oke, di channel kali ini kita akan membahas soal-soal adik-adik. Soal-soal yang akan diujikan di ujian semester yang akan datang. Dan kakak akan mencoba memberikan jawaban yang singkat, jelas, padat, mudah dimengerti oleh adik-adik sekalian. Oke, kita mulai dari soal pertama. Sebuah gaya mendatar sebesar 20 Newton bekerja pada sebuah benda. Berarti kita gambarkan dulu. Oke, kita gambarkan dulu. Pada bidang datar terdapat sebuah benda bermassa 10 kg bergerak sebuah gaya mendatar. Berarti kurang lebih seperti ini, sebesar 20 Newton. Oke, kemudian jika mu s, berarti kasar bidangnya itu kasar. Mu s dan mu k sekian, maka besar gaya gesek saat benda bergerak. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita harus tahu dulu mu s mu k itu bedanya apa. Mu itu adalah koefisien, kalau dia ada s-nya berarti koefisien gaya statis. Jika ada k-nya berarti koefisien gaya kinetis. Oke, untuk koefisien gaya statis ini bekerja pada benda yang dipengaruhi oleh gaya gesek statis. Apa itu gaya gesek statis, kakak? Gaya gesek statis adalah gaya gesek yang ditimbulkan oleh benda dan bidang permukaan sebelum atau hendak akan bergerak. Ya, hendak akan bergerak. Sedangkan untuk mu k itu adalah koefisien gaya statis yang dibutuhkan, yang digunakan saat bidangnya kasar dan bendanya sudah bergerak, atau gaya gesekan yang terjadi pada benda dan bidang saat benda itu sudah bergerak. Kalau statis tadi hendak akan bergerak, kalau kinetis sudah bergerak. Nah, sekarang langsung ke permasalahannya. Apa clue-nya? Clue pada soal ini adalah yang kita cari, yaitu besar gaya gesek. Gaya gesek yang seperti apa pada benda bergerak. Nah, kalau tadi sudah kakak bilang mu s itu adalah pada benda yang hendak akan bergerak, sedangkan mu k itu adalah pada benda yang setelah sudah bergerak. Berarti besar gaya gesek pada benda bergerak kita gunakan mu k. Oke, yuk kita masuk ke gaya geseknya. Nah, perhatikan adik-adik, untuk satu benda ini kita sudah punya sistemnya seperti ini. Yuk kita selesaikan dulu. Gaya-gaya apa aja sih? Gaya-gaya luar apa aja? Gaya luarnya ada F, yaitu gaya mendatar sebesar 20 Newton. Ada gaya lain nggak? Ada. Perhatikan, untuk benda bermassa selalu memiliki gaya berat, yaitu W, dengan rumus M kali G. M-nya 10, G-nya 10, berarti 100 Newton. Kemudian apalagi? Benda yang berada pada bidang memiliki gaya normal. Oke, kita sudah punya satu sistem. Yuk kita masuk ke rumus. Bagaimana rumus gaya gesek? Rumus gaya gesek biasanya disimbolkan dengan huruf F kecil. Jika kita mau mencari gaya gesek statis, maka kita gunakan F S sama dengan. Jika kita mau mencari gaya gesek kinetis, berarti FK sama dengan. Untuk rumusnya mu s kali n. Berarti di sini adalah mu k kali n. Oke. Kembali ke soal, yang kita cari itu hendak akan bergerak atau sudah bergerak. Pada soal disebutkan sudah bergerak. Berarti yang kita cari adalah ini. Ya, yuk kita masuk. Langsung masukkan aja nilainya. Berapa nilai mu k? 0,2. N-nya berapa? Ini N-nya. Bisa kita cari? Bisa, yuk. Perhatikan, N ini berada pada sumbu Y sistem. Berada pada sumbu Y sistem. Yuk, kakak buat catatan kecil. Kalau dia berada pada sumbu Y, kita cari siapa? Sigma Fy. Perhatikan, jika kita mencari sigma Fy, benda ini bergerak atas bawah bukan? Tidak, ya. Bendanya bergerak kanan kiri, artinya benda bergerak di sistem di sumbu X. Sedangkan di sumbu Y, benda tidak bergerak, berarti sama dengan 0. Siapa aja gaya-gaya yang ada di sumbu Y? Ada N dan ada W. Maka nilai N positif, sebaliknya nilai W minus W sama dengan 0. Maka N itu sama dengan W sama dengan 100 Newton. Langsung kita masukkan nilai N-nya. N adalah sebesar
sekali bukan? Oke, kita lanjut untuk soal nomor 2. Balok 40 Newton dibawa ke planet yang mempunyai massa 5 kali massa bumi. Jika bicara tentang planet-planet seperti ini, berarti kita harus mengingat hukum Newton tentang gravitasi. Dalam hal ini ada dua kejadian. Kejadian pertama, saat benda berada di bumi, massa gaya beratnya adalah 40 Newton. Yang ditanya, berapa berat benda di planet X? Oke. Nah, sekarang jika yang ditanya adalah berat, berarti berat itu ada hubungannya dengan gaya berat. Itu hubungannya sama apa aja sih? Massa dan gravitasi. Pada hukum Newton tentang gravitasi, kita bisa mencari nilai gravitasi di semua jenis planet. Ya. Berarti kita masuk dulu kepada rumus gravitasi. Bagaimana rumus gravitasi tadi? Kakak ingatkan kembali, untuk mencari rumus gravitasi adalah konstanta gravitasi massa planet per jari-jari planet pangkat 2. Oke, ini dia. Kita sudah punya rumusnya. Ini dia rumusnya. Kalau gitu kita masuk ke pembahasannya. Karena yang diminta adalah berat di planet X, berarti ada perbandingan. Jika di bumi beratnya itu adalah 40 Newton, oke, berarti berapa beratnya di planet X begitu ya? Berarti ada perbandingan. Kita lakukan perbandingan. Gravitasi di bumi perbandingannya dengan gravitasi di planet. Oke, nah sekarang gravitasi bumi, bagaimana rumusnya? G massa bumi per jari-jari bumi pangkat 2 per G massa planet per jari-jari planet pangkat 2. Oke, diketahui planet X mempunyai massa 5 kali massa bumi, berarti massa planet X. Oke, kita langsung masukkan aja ke rumusnya. Karena nilai G adalah konstan, atau G itu adalah konstanta gravitasi, berarti ini bisa kita coret. Nah, sekarang karena di atas itu adalah perbandingan, di bawah perbandingan, ini bisa kita tulis sebagai, ini matematika ya, berbanding terbalik, yaitu massa bumi kakak singkat sebagai MB per jari-jari bumi kuadrat kali, ini jadi terbalik menjadi R planet kuadrat per massa planet. Jadi seperti ini bentuknya ya, karena dia dibalik seperti ini. Oke, massa bumi tetap tidak berubah, berarti kita buat massa bumi. Jari-jari bumi tetap tidak berubah, berarti jari-jari bumi kuadrat dikali jari-jari. Kita lihat jari-jari, kita nggak punya jari-jari, tapi kita punya diameter di soal. Katanya diameter planet itu 2 kali diameter bumi. Jika diameternya 2 kali diameter bumi, berarti jari-jarinya juga 2 kali jari-jari bumi. Oke, berarti jari-jari planet berapa? 2 kali jari-jari bumi kuadrat. Massa planet berapa? 5 kali massa bumi. 5 kali massa bumi. Oke, dari sini bisa kita coret satu-satu. Oke. Karena sama bisa kita coret, bisa. Ini kalau dikuadratkan jadi berapa nilainya? Jadi 4. Berarti ini bisa kita coret, bisa. Sisanya siapa? 4 banding 5. 4 banding 5. Yuk kita masuk ke sini. Kakak ganti ke sini ya. Oke. Maka G bumi per G planet sama dengan 4 per 5. Ini nilai G-nya. Oke. G bumi sudah ada belum? Sudah. Berapa nilainya? 10. Maka 10 per G planet sama dengan 4 per 5. Ini kita lanjut.
maka nilai G planet sama dengan kali silang. Oke, jadinya 50 per 4 atau G planet sebesar berapa? 50 bagi 4 12,5. Ini dalam apa, Dik? Dalam apa? Dalam meter per sekon kuadrat, karena dia merupakan percepatan gravitasi. Berarti ini adalah gravitasi, nilai gravitasi di planet X. Jika kita sudah tahu nilai gravitasi di planet X, berarti kita tahu dong berapa gaya beratnya. Karena rumus gaya berat adalah W sama dengan M kali G. Oke, masanya berapa tadi? Masanya berapa? Jika di bumi beratnya 40, berarti masanya berapa? 4. Maka 4 dikali 12,5 sama dengan 50 Newton. Oke, ini dia jawabannya.